kayak dibangunin malaikat, makanya bisa ngelakuin itu gitu. Mhm. Shalom, apa kabarnya? Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Ya, di kesempatan kali ini saya mau membagikan sharing tentang video kesaksian salah satu artis ternama ya, itu Sarah Wijayanto ya. Seorang public figure yang dikenal luas di Indonesia, artis Indonesia, telah membagikan perjalanan spiritualnya yang mendalam gitu ya. Dalam kesaksiannya, Sarah mengungkap bagaimana ia menemukan keselamatan dan kedamaian melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Dan banyak sekali kesaksiannya dan perjalanannya, dia bagaimana fight ya, sosok artis ini gitu ya di perjalanan awalnya. Tapi sebelum kita mengulas, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Pertama kali Tuhan menemukan seorang Sarah itu di mana dan kapan? Sebenarnya pada saat dulu aku make itu ya, Mhm. dan ketemu sama orang yang salah yang waktu itu, aku in abusive relationships, jadi dipukulin ya. Ada momen di mana, waktu itu aku sampai babak belur, udah muka nih, aku buka mulut tuh udah nggak bisa gitu karena udah What? ud Dipukul mukanya juga? iya, Gue udah, pikir kayak cuman badannya aja gitu, cuman one moment ini aku tuh buka mata nggak bisa, udah oh snap. separah itu gitu ya. Terus orang ini di atas aku, dia nyekek, aku bilang, "Tuhan kalau misalnya mau ambil aku, ambil aja deh. Aku Mmm. udah nggak kuat," gitu. Cuman, mmm, ternyata aku nggak boleh nyerah kan. Itu masih berjalan, nggak lama setelah itu Itu tadi videonya teman-teman, luar biasa sekali kesaksian beliau ya. Sejak kecil Sarah tumbuh dalam lingkungan yang religius ya. Namun ia merasakan ada kekosongan dalam hidupnya, meskipun aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang dalam hubungannya dengan Tuhan. Ini konektivitasnya gitu ya. Dan bagaimana tadi dia mengutarakan pertemuannya dengan firman Tuhan, ya. Pada suatu hari Sarah mulai membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Ia terkesan dengan ajaran, ia berkesan dengan ajaran kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh Yesus gitu ya. Firman-firman tersebut mulai menyentuh hatinya dan membangkitkan kerinduannya untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bagaimana tadi kesaksiannya sangat luar biasa dari pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pencariannya. Sarah mengalami pengalaman pribadi yang mengubah hidupnya. Ia merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara nyata dan menerima kasih serta pengampunannya. Pengalaman ini membawa damai sejahtera yang belum pernah ia rasakan sebelumnya ya. Dan ini pasti luar biasa dahsyat. Dan pastinya ketika dia merasakan itu, dia akan menghadapi juga tantangan ya. Apalagi dia artis. Saya rasa keputusan Sarah untuk mengikuti Yesus tidaklah mudah.
ia menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan dan kritik dari lingkungan sekitar ya. Namun iman dan kasih Tuhan memberinya kekuatan untuk tetap teguh dalam kepercayaannya. Tadi dia juga mengatakan dia merasakan pertumbuhan iman. Seiring waktu, Sarah terus bertumbuh dalam iman. Ia aktif dalam pelayanan dan membagikan kesaksiannya kepada orang lain melalui kehidupannya. Sarah menjadi saksi hidup tentang kasih dan kuasa Tuhan yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Saya mau ngasih pesan untuk ini teman-teman, artis Sarah ini mengajak setiap orang untuk mencari dan mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan ikut-ikutan gitu, tetapi mintalah gitu, mencari dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ia menekankan juga bahwa keselamatan dan damai sejati hanya dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Ini jelas, harus digarisbawahi. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Dan Tuhan selalu membuka tangannya bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan hati yang tulus. Kesimpulan yang saya mau sampaikan buat saudara-saudara yang tetap stay menonton di gereja YouTube ini, kesaksian Sarah Wijianto adalah bukti nyata bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang yang mencarinya. Melalui iman dan penyerahan diri, kita dapat mengalami keselamatan dan hidup yang penuh makna dalam Tuhan Yesus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara-saudara yang menonton video ini diberkati. Jangan lupa share video ini dan katakan Tuhan Yesus baik, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat, Tuhan Yesus penyembuh hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara gereja YouTube semua.